Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Arwinda Bajahyani dari kelas R reguler untuk mempresentasikan tugas dari evaluasi integritas bangunan sipil terkait dengan asesmen jembatan. Saya izin presentasi. Dan judul saya adalah asesmen evaluasi pengaruh korosi pada jembatan beton bertulang. Studi literatur ini berfokus pada kerusakan jembatan beton bertulang akibat korosi yang terjadi. Jaringan transportasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di sebagian besar negara di dunia. Dan jembatan jalan raya adalah elemen paling kritis dan menantang yang membuat transportasi menjadi mudah dan cepat, serta meningkatkan mobilitas antar wilayah dan juga negara. Perawatan dan inspeksi diperlukan untuk menjaga kualitas dari jembatan. Perawatan dan inspeksi jembatan yang kurang memadai dapat berakibat pada degradasi jembatan seperti terjadinya korosi, spaling, atau karbonasi pada jembatan. Fenomena korosi pada jembatan akan menyebabkan turunnya kualitas dari jembatan sehingga membutuhkan asesmen yang tepat untuk menanganinya. Oleh karena itu, dalam review paper ini akan dibahas tentang bagaimana pengaruh korosi di jembatan beton bertulang dengan tujuan mengetahui pengaruh korosi di jembatan beton bertulang. Dengan metode kajian yang digunakan yaitu literatur review dengan mengumpulkan jurnal terdahulu yang berkaitan dengan asesmen pada jembatan. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan. Penelitian dari Zhao dan kawan-kawan pada tahun 2021 menggunakan alat Electrical Accelerated Corrosion untuk mengetahui korosi yang terjadi pada tulangan beton pier jembatan. Hasil yang didapatkan yaitu spesimen yang terkorosi menunjukkan kinerja histeretik yang buruk, hingga beban menurun hingga 23%, sedangkan duktilitas pada pier menurun hingga 45%. Penelitian lain dari Zhou dan kawan-kawan pada tahun 2020 menemukan bahwa korosi yang terjadi pada pier jembatan yang terendam di dalam laut akan menurunkan kuat tarik pada tulangan secara signifikan yang dapat mempengaruhi kapasitas layan pier jembatan. Penelitian yang dilakukan dari Zhou tahun 2020 juga menguji penetrasi klorida untuk mengetahui pengaruh klorida pada pier yang terendam di dalam laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klorida dapat menembus beton hingga ke tulangan beton sedalam 30 mili. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya asesmen jembatan yang rutin untuk meminimalisir dampak terburuk dari kerusakan struktur yang ada. Penelitian dari Sun dan kawan-kawan pada tahun 2020 melakukan analisis probabilitas terjadinya korosi dalam 100 tahun. Permodelan numerikal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses asesmen jembatan reinforced concrete sehingga meminimalkan dampak terburuk yang terjadi. Sedangkan penelitian dari Crespi dan kawan-kawan tahun 2022 memodelkan jembatan yang terkorosi ke dalam pemodelan Funded Element Methods atau FEM untuk mengetahui korosi pertama kali terjadi pada jembatan. Hasil menunjukkan bahwa jembatan yang dibangun pada tahun 1960 itu di Italia mengalami korosi pertama kali setelah 13,5 tahun dibangunnya jembatan tersebut. Dari situ kita bisa tahu novelty atau keterbaruan yang bisa diteruskan untuk penelitian selanjutnya, yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan analisis jembatan yang terkorosi menggunakan metode uji beban untuk mengetahui kemampuan layan dari jembatan yang telah terkorosi. Perlu adanya metode untuk memperbaiki jembatan yang terkorosi tanpa mengganggu aktivitas di atasnya agar mobilisasi jembatan tidak terganggu. Oleh karena itu, kesimpulannya yaitu jurnal-jurnal yang telah direview menunjukkan efek yang buruk serta kemungkinan kerusakan yang fatal bila terjadi bila inspeksi dan asesmen pada jembatan tidak dilakukan secara rutin. Besi dalam beton dapat mengalami korosi melalui berbagai faktor. Oleh karena itu, metode asesmen yang tepat perlu dilakukan untuk mengevaluasi struktur jembatan untuk mengurangi resiko buruk dari akibat korosi tersebut. Dan berikut ini adalah studi literatur atau daftar pustaka dari yang telah saya gunakan. Sekian, terima kasih atas pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.